Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Riza sudah berkenan untuk hadir dalam diskusi acara yang kita berikan teater tentunya Riza. Ini edisi ketiga. Sebenarnya sudah ada 2 edisi yang sudah kita lakukan dengan 2 narasumber berbeda. Yang pertama itu ada di Silromiza mengangkat mewakili film. Lalu 2 pekan yang lalu itu ada dari penulis mewakili dan bagian kisah mereka. Nah, selanjutnya kami berdiskusi kira-kira siapa yang akan mewakili film yang lain. Jadi setelah ada penulis lalu ada dari film, berarti yang akan diancam-ancam kira-kira itu ada tari, kemudian ada rupa, kemudian ada musik. Nah, diskusi di Jakarta muncullah nama Bang Riza di antara beberapa pilihan untuk yang langsung tari di awal festival. Jadi teater nada sendiri ini merupakan inisiasi atau kegiatan atau agenda yang digaungkan oleh yang dibawa atau diusung oleh POT 99. Seperti kali ini ada Agus, kemudian bekerjasama dengan sumber daya. Jadi tujuannya kurang lebih seperti lirik yang tadi diperdengarkan di awal untuk rangka menjaga semangat kira-kira begitu teman-teman untuk berkegiatan dan kesenian dan kebudayaan di Pontianak khususnya Kalimantan Barat pada umumnya, dan coba dirangkaikan atau digandengkan dengan komunitas masing-masing yang dijalani atau dilakoni oleh para seniman ini, para pelaku budaya ini. Nah, pada kesempatan kali ini tentu ketika menangkapnya atau narasumbernya Bang Riza Yanis itu tidak akan terpisahkan dari Bougainville. Nah, kesempatan kali ini juga akan membicarakan banyak hal, terutama bagi teman-teman yang perlu mengetahui begitu ya lebih lengkapnya lagi dengan Bougainville lalu Bang Riza. Kalau dilihat dari sejarah atau perjalanannya kurang lebih 5 hari lagi 17 September itu Bougainville 41 tahun. Jadi pas sekali momennya begitu diambil di September ini gitu. Nah, jadi mungkin itu pengantar dari saya untuk era Kenara edisi ketiga. Kami mencoba mendokumentasikannya juga begitu, baik melalui visual maupun melalui tulisan nanti, karena kami percaya ketika momentum diskusi seperti ini langsung dengan narasumbernya, langsung dengan pelakunya, itu akan lebih baiknya juga disebarluaskan begitu apa-apa saja poin-poin atau materi yang kita bicarakan. Jadi bagi yang belum bisa hadir juga bisa mengikuti kembali nanti dengan tulisan, bacaan atau video atau gambar yang akan coba di-share sebagai masih berkarya dan POT 99. Mungkin begitu Bang untuk pengantarnya. Kalau ada yang ingin disampaikan baik melalui presentasi atau narasi awal dari Bang Riza, saya persilakan. Begitu kira-kira. Pendiri Sanggar Budaya Semua yang dulunya di naungan atau pembinaan Polda Singapura yang disebut dengan Muhammad Yanijaya, itu yang di sebelah kiri. Nah, itu adiknya. Jadi keluarga kami ini semua keluarga saya. Nah, dia juga penari, dia juga pemain musik juga. Nah, ini generasi pertama Sanggar Budaya Sumatera. Nah, itu saya masih ingat ini Kak Adija, itu Kak Ani. Dulunya sekarang sudah umurnya mungkin sudah mendekati 70. Penari-penari awal dulunya. Ini namanya tari payung. Tari payung ini tari dari Sumatera Barat. Masih banyak lagi dari yang lain. Nah,
Ini adalah salah satu karya besar beliau, yaitu disebut dengan tari khas Melayu Kalimantan Barat yang disebut dengan tari sekapur sirih. Tari sekapur sirih itu usianya masih usia tari ini sudah 51 tahun. Nah, kebanyakan sebuah karya-karya seniman, budayawan itu jarang sekali yang bisa berkarya kemudian terus sampai generasi nenek moyang cucu itu tidak ada. Nah, ini salah satu karya tari sekapur sirih, sampai detik ini tari ini masih ditarikan. Penyambutan presiden, penyambutan menteri, penyambutan dirjen, bisa sambut kepala instansi, acara-acara wedding juga biasanya pakai acara tari persembahan atau tari sekapur sirih ini yang diciptakan pada 1974. Nah, ini selanjutnya ini tari ini masih Sanggar Gede Kusuma. Nah, itu salah satu penarinya itu ada juga yang sekarang nama sanggarnya Andari. Itu namanya Kus Mundari Batik yang di belakang. Nah, itu kalau kami makanya di Pontianak atau di Kalbar ini rata-rata satu pohon dari almarhum Muhammad Yani Caniago itu, maka terjadilah sanggar-sanggar yang ada termasuk Kijang Belanda Isunandar dan segala macam. Jadi tokoh-tokoh tari yang lahir ini dalam satu pohon. Nah, ini acara-acara ini Sanggar Wijaya Kusuma ini, karena acara ini dibina sanggar ini oleh Kodam 12 Tanah Kuburan. Jadi ini untuk kegiatan acara-acara Kodam. Jadi misalnya kalau Kasat datang atau Panglima TNI datang, itu biasa acara Ramah-Tamah. Nah, itu disajikan dengan tarian daerah yang dibina oleh Kodam. Jadi dulu Kodam dulu hebat menurut saya, tidak tahu Kodam sekarang ya. Dia pembinaan tentang kebudayaannya tinggi. Bukan hanya tari daerah, bukan dari Kalimantan, ada tari Bali, ada tari Jawa, ya kan? Dulu Sanggar di Wijaya Kusuma itu tari Bali, tari Jawa itu terpelihara. Nah, begitu Kodam ini sudah ada lagi, karena sudah bertanggung dia kan, sudah ada. Nah, makanya kita bikin Sanggar Pemimpin. Nah, dulu Kodam sangat memperhatikan soal itu. Mungkin saran dan untuk Kodam yang sekarang lah, kalau bisa di dalam pembinaan kebudayaan daerahnya ya, karena Kodam itu letaknya di Kalimantan Barat, ya bagaimana kita bersama-sama mengangkat budaya Kalimantan Barat khususnya dalam budaya atau seni. Dilanjutkan. Nah, ini juga masih Sanggar Wijaya Kusuma. Ini generasi penari-penari Wijaya Kusuma itu. Dan dulu penari-penari dulu Sanggar dulu itu ada yang Tionghoa. Yang di sini yang saya tahu Tionghoa ini 2 orang, Filiong sama Lydia. Yang Filiong ini yang baju merah, yang Lydia ini anak satu Petrus. Jadi dulu masuk Sanggar tari Melayu, orang menari itu bukan hanya orang Melayu, kan orang Tionghoa juga menari Melayu. Nah, ini pakaiannya salah satunya ini tari di sana itu tari Putri Bungsu. Yang ini mungkin tari Tanda Sambas, yang tari pakaian Melayunya. Nah, ini tari Putri Bungsu tadi pakaiannya itu. Nah, tari Putri Bungsu ini juga diciptakan oleh Bapak almarhum Muhammad Yani Caniago. Tari ini menceritakan tentang 7 bidadari yang turun dari kayangan, seperti filosofi tentang kalau di Jawa Jakarta. Nah, ini dibuat di versi Melayu Kalimantan Barat dengan Putri Bungsu, tentang menceritakan 7 bidadari turun dari kayangan, kemudian bertemulah salah seorang pemuda, kemudian pemuda itu mengambil salah satu selendangnya, sehingga si Putri Bungsu tidak bisa kembali ke kayangan, sehingga dengan dengan cerita dari tari ini, dengan susah payah Putri Bungsu meminta kembali dari selendangnya, akhirnya pertemuan itu menjadi jodoh bagi dia.
Jadi berjodohlah antara tadi seorang pemuda dengan putri bungsu, yang dari kayangan dengan yang di bumi, intinya seperti itu. Nah, ini tari kuda lumping. Ini tari kuda lumping masih dalam Sanggar Bijak Suma. Waktu di Sanggar Bijak Suma saya itu pernah cilik. Tahun 70-an. Saya pernah cilik. Semua tuh kakak-kakak saya di atas. Saya nari. Nah, ini saya di depan. Yang di belakang itu drummer Arwana, Yudi Ceriagu, abang saya. Kalau yang di tengah saudara dulu pemain basis di band. Jadi dari kecil kami sudah akrab dengan seni, sehingga besar-besarnya jadi seniman semua. Ini tahun 70-an. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi tari putri bungsu juga. Nah, itu yang ini kakak saya yang paling tertua yang dari Jakarta Tarungnya. Lanjut. Masih tari kuda lumping. Nah, mungkin ini. Nah, ini masuk ke generasi sudah Sanggar Bougainville. Ini di Amerika ya. Tepatnya di Hotel Beverly Hills. Kita diajak oleh Bapak Usman Sabta untuk membawa misi kesenian sampai ke Amerika. Alasannya kenapa harus pakai bawa kontingen dari Kalimantan Barat? Padahal yang gelar doktornya itu adalah istri dari Sofia, istri ketua Bakin pada saat itu. Itu lobiannya Pak Oso bilang bahwa masa yang keluar negeri harus Jawa. Itu alasannya. Indonesia ini kan besar, harusnya Kalimantan juga punya bisa dibawa untuk misi keseniannya. Saya yang bertanggung jawab untuk misi keseniannya, kata Pak Usman Sabta. Akhirnya dia menuju Sanggar Bougainville. Mungkin rezeki Sanggar Bougainville lah bisa sampai ke Los Angeles pada saat itu. Kemudian ke Hotel Beverly Hills, tempatnya film dulu yang film sinetron Dynasty. Film Dinasti kan ada film Dinasti itu film nah itu tempat tempat pembuatan filmnya. Kemudian kita sampai ke Universal Studio di Amerika. Kemudian kita sampai di tempat pembuatan film-film Universal Studio. Kemudian kita diajak ke tempat ini dulu ada film Chip ya, Eric Estrada kan. Itu letaknya kan di Los Angeles. Kita juga masuk ke kantornya tempat pembuatan film chip. Itu memang luar biasa. Jadi dalam upaya kita melestarikan, mengembangkan kebudayaan kita Melayu dan Dayak Kalimantan Barat ini sudah sampai ke Los Angeles, Amerika Serikat. Oke, kita lanjut. Ya, ini acara di Mahkota Hotel. Kalau nggak salah ini acara aktif. Kadin atau apa ya? Karena dulu kan Pak Usman Sabta itu kan ketua Kadin. Ini udah ini generasi Bougainville yang pertama. Itu ada Ismunandar, itu Sanggar Jam Berantai. Itu lahirnya dari Sanggar Bougainville. Kemudian yang di belakang itu Mulyawansa, itu sudah jadi direktur Bank Perkreditan Rakyat BPR sekarang. Itu si Amir itu pegawai di PDAM. Oke, lanjut. Ya, nah ini di Amsterdam, di Belanda. Ini kita mengikuti kegiatan Pasar Malam Tongtong. Pasar Malam Tongtong itu acara kebudayaan, jadi beberapa negara diundang sebuah kayak festival, namanya Festival Pasar Malam Tongtong. Jadi setiap negara itu akan tampil di tempat-tempat kegiatan di situ. Itu luasnya sekitar 2 kali lapangan bola tempatnya. Itu Pasar Malam Tongtong, ini tari tempurung. Ini generasi ke-2 dan ke-3, Mary, Epi, itu generasi. Mary itu generasi kedua.
Ini yang penari-penarinya generasi kedua dan ketiga. Nah itu yang di belakang daya itu Sanggar Tarabai. Jadi kami berangkat dengan 3 sanggar pada saat itu. Bougainville, Andari, dan Tarabai. Nah ini kita mempromosikan kebudayaan daerah. Nah itu tadi, itu tampilnya selain kita tampil di indoor di dalam, kita panitia juga menyiapkan penampilan di outdoor. Nah itu masyarakat Belanda itu semua itu di sekelilingnya itu. Nah ini yang pernah saya ceritakan kepada kawan-kawan ya, bahwa nilai seni budaya itu sangat tinggi. Karena apa? Karena mereka heran melihat Indonesia punya alat-alat yang seperti ini gitu. Tapi sampai sekarang ini sudah banyak bergeser, sudah banyak ditinggalkan lah. Orang lebih banyak suka ngeband kalangan anak-anak mudanya. Karena apa? Karena kurangnya pemerintah itu kan bagaimana tugas pemerintah kan punya slogan penggalian, pelestarian, dan pengembangan seni budaya. Nah itu harusnya alat-alat tradisional ini dikenalkan kepada anak SD sampai SMA, baru bisa bertahan seni musik tradisional Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat gitu. Nah ini begitu sih kita sampai di sana, kita itu dia orang Belanda itu sampai terheran-heran, dia pegang-pegang alat itu, kulit apalah ini dari kayu apa, ini dari apa, itu luar biasa. Jadi begitu yang pernah saya bilang, begitu sangat dihargainya duta-duta seni dari Indonesia sampai luar negeri, tapi begitu kembali di negaranya sendiri, yang tidak punya apa-apa. Nah itu mungkin perhatian pemerintah yang harus punya tugas seperti itu. Ya kita lanjutkan lagi. Nah ini generasi pertama, saya dulu berkumis di tengah itu. Ini tadi anak Sambas, ada Pak Ismunanda, ada Mulia Wansa, Direktur DPR. Nah, itu generasi penari kedua, yang cowoknya generasi pertama. Ya ini tari rantak, tari dari Sumatera Barat. Jadi kita juga menarikan selain dari tari khas Melayu Kalimantan, juga di luar Kalimantan kita tarikan juga. Dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Ya, ini juga masih di Amerika, di Los Angeles, di hotelnya. Ini rombongan kesenian dari Kalimantan Barat yang dibawa Bapak Usman Sabta di Amerika. Nah ini di pasar malam Tong-Tong tadi. Nah itu penarinya karena kakak saya udah kawin, ya kan, mendapatkan seorang tentara yang selalu pindah-pindah dinasnya. Jadi yang menggantikan posisi penari, kebetulan saya juga ini sudah SMA kan. Nah saya langsung menggantikan posisi beliau untuk memerankan sebagai cakataruknya lah, intinya seperti itu. Ini generasi ketiga. Kita ini festival budaya Nusantara, festival budaya Melayu Nusantara ke-7 di Sumatera Selatan. Kita membawakan tari yang namanya Serai Sumpun. Tari ini mendapat 2 nominasi dalam 1 tahun 2008, yaitu yang pertama di Taman Mini Indonesia Indah, dia mendapat sebagai penyanyi tari terbaik dari Kalimantan Barat. Yang kemudian kita ikuti Festival Tari Melayu Nusantara ke-7 di Sumatera Selatan. Di situ ada Riau, di situ ada Medan, di situ ada Jambi. So pokoknya Hindu-Hindu Sumatera di sana kalah dengan Melayu Kalimantan Barat, kita juara umum. Jadi sangat, kalau kita bicara soal prestasi anak-anak Kalimantan Barat, terutama anak-anak Pontianak, luar biasa sebenarnya. Nah, ini kita juara umum sampai di sana, pialanya kita bawa semua ke. Sebelum ini kita juara umum, kita di Pinang juga, Festival Budaya Melayu, juara umum juga.
kategori tari joget dan tari joget dan patah sembilan. Jadi kalau tari Melayu mungkin bingung kan, apa itu patah sembilan, apa itu joget. Jadi di Sumatera, mulai dari Jambi, Riau sampai ke Palembang, dari Palembang sampai ke atas itu dikenal dengan namanya tari Melayu Sumatera. Ada 9 tari wajib. Yang paling terkenal itu Serampang 12. Dan Serampang 12 ini sekarang sudah dijadikan sebuah aset budaya dunia di UNESCO. Cuman dari Sumatera, dari Melayu Deli. Nah pertanyaannya, mengapa Kalimantan belum? Bagaimana kerja kita lah, tugas kita selanjutnya. Nah ini prestasi yang tadi di Taman Mini Indonesia Indah, kita mendapat 10 penyanyi terbaik dengan 34 provinsi. Jadi tadi Kalimantan Barat dianggap 10 penyanyi terbaik. Ada Bali, ada Jawa, ada DKI. Tapi Kalimantan Barat tidak dengan prestasinya. Konfigurasi yang biasa dibuat oleh koreografer dunia seperti Olimpiade, biasanya kegiatan konfigurasi ini. Kemudian SEA Games pasti pakai konfigurasi ini. Biasanya juga PON itu pakai konfigurasi ini. Alhamdulillah Putra Kalimantan Barat bisa membuat seperti ini. Ini karya yang saya buat dan saya berikan kepada pemerintah Kota Pontianak, menjadi salah satu ikon Kota Pontianak dalam Pontianak berjepit. Ini sudah ada 4 atau 5 kali, yang terakhir itu sampai 39.000 di Jalan Ahmad Yani yang kemarin terakhir. Seluruh masyarakat Kota Pontianak menarikan Pontianak berjepit. Nah, jepit inilah yang menjadi sekarang fondasi tari-tari jepit yang ada di Kalimantan Barat, namanya tari jepit 44. Nah, ini belum pernah dikaji oleh seniman-seniman yang lain. Berasal dari manakah jepit ini? Ini berasal dari Bapak Muhammad Yani Cahyaku. Jepit ini mengapa bisa terjadi? Ceritanya Pak Yani Cahyaku ini diberi kepercayaan untuk menjadi koreografer pembukaan opening dan seremoni, pembukaan dan penutupan MTQ tingkat nasional 1985 di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Maka terjadilah GOR Sultan Abdul Rahman. Itu gara-gara MTQ. Kalau tidak ada MTQ kita tidak ada GOR. Nah ini jepit ini yang dibuat fondasi jepit Kalimantan Barat. Kalau menurut hemat saya, sudah saya survei ke Kalimantan Barat, mulai dari Putus Sipau sampai Pontianak, yang populer ini jepit banyak, jepit yang lain, tapi yang populer, yang sering diangkat, ditarikan oleh masyarakat anak sampai sekarang, anak mudanya, itu jepit ini. Nah, jepit ini lahirnya 84, jadi sudah 41 tahun juga. Karena 1 tahun sebelumnya mereka harus menjalankan misi tentang pembukaan MTQ tadi. Jadi itu penarinya 1000 opening, 1000 closing. Saya mencari data itu sampai ke Dinkut Provinsi. Saya tanyakan, waduh Pak, tidak mesti kami menemukannya lagi data itu. Itu sebenarnya itu kan ada datanya harusnya tentang kegiatan nasional ini di Kalimantan Barat. Mungkin kapan bisa sampai MTQ nasional ke Kalimantan Barat lagi kita tidak tahu. Tapi yang jelas tahun 1985 sudah ada MTQ tingkat nasional di Kalimantan Barat ini di Pontianak. Lanjut, habis. Oke. Nah inilah menjadi sebuah upaya saya dan teman-teman seniman dari Sanggar Bopengkil untuk
Wah, banyak banyak simpul ternyata dan saya harus mulai dari mana ini. Jadi berarti ternyata Sanggar Bougainville itu berawal dari sebuah Sanggar Wijaya Kusuma. Sanggar Wijaya Kusuma itu tahun 60-an. Berarti yang dihitung pergerakan itu baru atas nama Bougainville. Baik. Nah, apa ya? Tadi saya mencatat ternyata saya tertarik dengan pernyataan yang Bang Muza yang nama-nama yang abang sebutkan, Mbak Musbindari, terus Bang Ismail, dan itu ternyata satu pohon yang sama, satu rumpun istilahnya. Dan perjalanan dari Wijaya Kusuma, Bougainville generasi pertama, generasi kedua, ketiga, dan sekarang sampai beberapa generasi itu kan melahirkan beberapa tarian bahkan yang menjadi apa ya, penanda awal gitu kan Bang, saat mulai dari apa ya, jepit 4-4, kemudian yang saya catat juga skapusiri yang kemudian ternyata itu jadi tari penyambutan. Saya sering melihat di acara-acara, tapi saya baru tahu di hari ini ternyata gitu. Saya lagi duduk dengan yang menghadirkan itu beberapa puluh tahunan yang lalu. Lalu yang menarik juga buat saya Bang, tapi apa ya, di Sumatera sudah ada satu tarian yang masuk di UNESCO. Kemudian dari kita yang sudah juga berusia 50-an lebih itu belum juga tercatat gitu. Menurut Bang Yuzan, apa yang bisa dilakukan itu selain dalam rangka melestarikan dan belakang dan berikutnya gitu, agar tarian-tarian ini tercatat atau menjadi aku ya bisa dikenal atau diketahui bahwa contohnya saya yang jauh-jauh mungkin kawan-kawan di luar pun tidak tahu juga begitu dengan sejarah atau ceritanya sebuah tarian ini begitu. Mungkin bisa respon dari Abang langsung gitu. Oke. Tadi Serampang 12 itu bisa sampai ke UNESCO itu gimana? Nah itu kekuatan dari masyarakat Sumatera, khususnya Medan, Melayu itu dan pemerintahnya. Jadi itu sering difestivalkan. Jadi acara seni budaya di Sumatera itu sangat berbaur dengan masyarakat. Gitu. Jadi kami juga pernah begitu festival budaya Melayu di Sumatera, di Medan, itu luar biasa. Sambutan dari masyarakatnya, kemudian dari tokoh dan seniman budayawan itu betul-betul Indonesia banget erat. Kalau kita bicara bahwa Indonesia itu yang bisa diandalkan dengan kekayaan budayanya itu. Jadi memang peranan pemerintah sangat penting karena dia punya kebijakan, dia yang punya anggaran, ya kan? Nah, bagaimana dia bisa menciptakan budaya itu adalah bagian dari masyarakat. Nah, kalau kita kan sekarang kan bisa. Kalau ada kisah sambut saja baru ada budaya. Kalau ada orang kawin baru kita budaya. Kalau ada sunatan baru budaya. Tapi tidak tumbuh menjadi sebuah agenda, event, kalender. Sebuah budaya itu bagian dari masyarakat. Contoh, Pontianak Berjepit tadi salah satu. Begitu kita canangkan ada kegiatan Pontianak Berjepit, dampaknya sampai saat ini, mulai dari emak-emak 70-an tahun sampai anak-anak umur 5 tahun bisa berjepit. Nah itu kan sebenarnya satu gebrakan yang bagus bagi kita mengangkat. Kalau kita bicara pemerintah daerah, bagaimana kita menggali, bagaimana kita mengembangkan serta melestarikan. Nah, inilah upaya yang kita lakukan. Nah, sekarang tinggal tergantung pemerintahnya masih ingin dikembangkan kan? Makanya saya bilang seni itu harus estafet supaya tidak hilang. Jadi kita berkembang sedikit ya, boleh ya.
Anak-anak sekarang kaum gadget itu kan lebih senang Korea, Jepang. Apa sebab? Karena dia sangat familiar budayanya di HP-nya, di medsosnya. Negara lain genjotnya mengenjot tentang budaya. Nah kalau Indonesia bagaimana? Kan sangat kurang. Yang ada pertengkaran politik terus yang kita lihat di medsos. Mengapa kita tidak bicara budaya? Nah, kemudian sering pengamat-pengamat politik, kemudian pemerintah selalu bicara etik, tidak punya etika. Nah, etik itu sumbernya dari budaya baru. Nah, makanya generasi berikutnya harus kita tanamkan budaya supaya dia punya etika. Nah, ini mungkin salah satu masukan juga ya bagi pemerintah daerah. Bagaimana budaya ini ditanamkan sejak SD, sekolah dasar. Dulu kita mau jalan di depan orang tua itu harus membungkuk. Sekarang mana ada anak-anak sekarang jalan selebel ya? Kenapa? Tidak diajarkan etika. Kita ajarkan di rumah, oke. Begitu di luar, sudah tidak lagi. Begitu di sekolah, tidak lagi. Nah, bagaimana ini budaya yang kita tanamkan kepada anak-anak generasi muda sehingga maksud dari pemerintah tentang warisan budaya tak benda, cagar budaya itu akan terjadi kalau itu dilaksanakan. Ada 3 langkah biasa seperti orang berjalan. Langkah zapin yang seperti tadi zapinnya, dan langkah tari atau joget orang Sumatera. Nah, itu pokok daripada dasar. Kalau kita rumah membuat fondasi yang kuat itu dari situ. Itu tingkat pertama. Itu rata-rata anak-anak seperti itu. Kemudian tingkat kedua mulai dia berpasangan. Dia mulai mengenal satu sama lain pasangan dia. Kita masukkan tari Melayu yang namanya Batas 9, namanya Mainan Pulau Kapai dan Tanjung Gatot. Ini adalah dasarnya sebuah pakem tari Melayu yang ada di Nusantara. Karena tari itu di zaman Pak Soekarno sudah dijadikan tari nasional. Jadi tahun 1940 ya tari Melayu itu sudah dibawa ke China, sudah studi banding zaman Pak Karno, dan sampai saat ini tetap lestari. Makanya selama 12 itu masuk UNESCO itu karena bertahannya sebuah seni budaya ini bisa mempertahankan. Nah, ini juga yang diminta oleh Bapak Sekjen Kementerian Kebudayaan kemarin, Pak Hilman Farid, bahwa dia bilang bagi orang yang telah menerima warisan budaya tak benda, jangan hanya bangga dengan sebuah sertifikat. Itu hanya penghargaan dari pemerintah pusat kepada Anda sebagai seniman. Tugas Anda adalah bagaimana karya-karya seniman itu bisa mengalir sampai ke bawah atau dipopulerkan kembali. Nah, sebelum Bapak Sekjen Pak Hilman Farid bicara tentang BPK, tentang budaya itu atau terjadi BPK, UPP sudah melakukannya. Itu tadi Kapolsek. Dan jelas siapa penciptanya, kapan populernya, untuk apa itu tadi ditarikan, pertama ditarikan kapan. Jelas. Nah, makanya dari itu kalau saya pertanyaan Mbak tadi tentang apa tadi warisan kalau regenerasinya adalah itu tadi pertama dari Bugetil ini kita latih anak-anak itu mengenal tentang langkah dasar. Kemudian di bagian itu di bagian tarian daerah itu kita berikan pelatihan. Dan mereka rata-rata di sekolah itu menjadi duta-duta seni dari sekolah, seperti STM, karena mereka belajar di sangat Bugetil mengenal tari. Begitu
sampai di sekolahnya dia terpilih menjadi penari L2SN untuk mewakili sekolahnya. Itu baru sekolah. Ada yang mahasiswa untuk mewakili pertukaran pemuda bagi Pontianak, Kalimantan Barat, dan Indonesia. Itu generasi muda semua yang saya ambil. Dan saya punya niatan, kalaulah sampai Sekapolsek ini menjadi sebuah menjadi masuk dalam PBTG, saya akan mengajukan untuk diajarkan menjadi muatan lokal bagi seluruh anak-anak SD sampai SMA. Bahwa ini loh tari yang masih terpelihara sampai sekarang, menjadi sebuah ekstrakurikuler lah orang. Karena apa? Orang Indonesia ini orang adat timur, orang yang sangat menjunjung etika. Jangan sampai itu hilang, karena dari tarian itu ada semua makna. Bagaimana kita menyambutkan? Karena itu kan tadi penyambutan. Nah, apabila ada Bapak Wali Kota datang ke sekolahnya berkunjung, atau kepala dinas itu datang, disambutlah dengan tari Sekapolsek. Itulah khas budaya yang akan kita tanamkan sejak dari sekolah. Mudah-mudahan bisa berhasil. Bisa Yanis, untuk kalimat penutupnya itu beberapa pesan dari hasil percakapan di Tera Tenggara edisi ketiga. Kami mengucapkan terima kasih, sehat selalu untuk Bang Riza, panjang umur juga untuk Bougainville. Semoga ada 17 September yang lain untuk kita mengetahui lebih banyak tentang Bougainville, melihat karya dari generasi yang sekarang dari Bang Riza juga gitu, dan semoga ada pertemuan baik lain yang bisa dilakukan untuk Bang Riza dan para pelaku-pelaku seni yang lainnya. Mungkin itu dari kami. Kalau ada kurang atau salah, mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Percakapan dan diskusi ini tidak hanya berakhir di satu ruang POT 99 ini saja, tapi akan berkembang menjadi diskusi-diskusi atau dokumentasi-dokumentasi lainnya. Mungkin itu. Terima kasih. Sampai jumpa di Tera Tenggara.